Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 6 dalam video pembelajaran komputer. Pada kesempatan kali ini masih bersama Ozeni, kita akan membahas tentang macam-macam toolbox dan fungsinya. Nah, di dalam CorelDRAW kita kalau mengerjakan kita mau membuat atau mengedit beberapa desain ataupun kita mengedit foto dan yang lain sebagainya, gambar dan yang lainnya, kita harus mengerti macam-macam toolbox dan fungsinya. Karena toolbox itu adalah hal yang penting di dalam CorelDRAW. Kalau kita tidak tahu toolboxnya dan fungsinya itu sebagai apa, kita tidak bisa mendesain menggunakan CorelDRAW. Nah, gitu ya. Nah, baik, langsung saja kita lihat terlebih dahulu kita selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan CorelDRAW. Nah, di dalam tampilan CorelDRAW ini toolboxnya ini adalah yang Uzeni beri kotak ini, kemudian Uzeni panah ini. Nah, ini ada beberapa ini ya. Uzeni besarkan. Nah, nih toolbox itu di ini. Ini ya. Ini toolbox. Ada banyak sekali toolboxnya. Nah, ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Nah, kita akan bahas toolbox beserta fungsinya selanjutnya. Oke. Selanjutnya, macam-macam toolbox dan fungsinya. Nah, tadi kita lihat toolbox itu tempatnya di sini. Kemudian kita lihat fungsinya apa saja dan namanya apa saja. Nah, di yang pertama itu ada pick tool. Nah, pick tool itu digunakan untuk memilih, memanipulasi dan mengontrol objek. Nih ya. Nah, ini kayak tanda panah kursor. Kita klik. Ini untuk memilih, kemudian mengontrol objeknya. Kita bisa geser-geser, kita bisa panjang pendekkan desainnya. Nah, itu kita menggunakan pick tool. Nah, kemudian ada shape tool. Shape tool itu untuk mengedit suatu outline atau kufra. Nah, kita bisa mengontrol sebuah garis menggunakan shape tool ini. Kita bisa lengkungkan garisnya yang tadinya itu lurus, kita bisa lengkungkan menggunakan shape tool. Kita coba dulu ya, pick tool dan shape tool. Pick tool dan shape tool kita coba. Oke. Kita berada di CorelDRAW. Nah, ini lembar kerja CorelDRAW-nya. Kita lihat nih. Pick tool itu ini. Nah, muncul kan namanya pick tool. Pick tool itu digunakan untuk nih manipulasi objeknya. Kita bisa geser-geser objeknya. Contoh, Uzeni membuat sebuah kotak. Nih. Kita bisa geser menggunakan pick tool ini. Kita geser ke sini, kita geser ke sini, ataupun kita juga bisa panjangkan, gede, kita membesarkan kotak ini menggunakan pick tool. Kita tarik, kita drag, tarik. Nah, ini jadi besar. Sebuah kotak menggunakan pick tool. Nah, pick tool ini digunakan untuk menggeser atau kita memilih objeknya. Objek itu ini ya, objeknya. Kemudian kita selanjutnya ada shape tool. Nah, ini shape tool. Nah, seperti kata Zeni tadi, shape tool itu kita bisa membuat lengkungan menggunakan shape tool ini. Yang tadinya garisnya ini lurus. Nah, kita bisa membuat lengkung. Kotak ini kita bisa menjadi lengkung dengan menggunakan shape tool. Kita pilih dulu, klik di shape toolnya ya. Shape toolnya kita pilih. Kemudian di pojok ini kita klik
tahan, kemudian kita geser ke tengah. Nah, jadi, bisa kita lengkungkan menggunakan shape tool. Itu ya, shape tool. Kemudian selanjutnya ada yang namanya crop. Nah, tahu ya, crop itu kan bahasa Inggrisnya adalah kita menghilangkan area atau objek yang diseleksi. Kita crop atau memotongnya. Nah, crop itu kan memotong, ini menghilangkan area ya objek yang diseleksi. Nah, kemudian knife itu kan kalau kita di bahasa Inggris knife kan pisau. Ya, pisau itu kan digunakan untuk memotong. Jadi gini juga untuk memotong suatu objek, tapi berbeda dengan crop. Tadi crop itu menghilangkan area objek yang sudah diseleksi. Kalau knife itu untuk memotong suatu objek. Nah, kemudian selanjutnya ada eraser. Eraser itu kan kalian tahu kan, eraser itu apa? Eraser itu menghapus. Jadi untuk menghapus sisi objek yang tidak diinginkan itu kita menggunakan eraser. Nah, ini ada crop, knife, eraser. Ini. Nah, selanjutnya ada zoom. Zoom itu apa zoom? Zoom. Nah, itu memperbesar dan memperkecil ukuran tampilan padangan. Tampilan lembar kerjanya kita bisa perbesar dan memperkecil menggunakan zoom ini. Nah, ini nanti kita coba. Kemudian selanjutnya ada freehand tool untuk membuat kurva bentuk bebas. Kita bisa membuat garis, kita bisa membuat bebas garisnya seperti apa, kita bisa membuat lingkaran, segitiga dan lain sebagainya menggunakan freehand tool. Nah, kita coba ya dari crop, knife, eraser, zoom dan freehand tool. Kita coba. Oke, kita sudah masuk di CorelDRAW lagi. Nah, kita pakai crop dulu. Nah, crop kan tadi untuk seleksi suatu objek ya. Nah, kita seleksinya sampai sini. Nah, kita enter. Hilang. Tinggal ini. Kita lihat kan, tinggal ini kan? Ya. Nah, ini masih kelihatan. Samar-samar. Nah, itu adalah crop. Jadi menyeleksi suatu objek. Kemudian di crop ini tadi kita bisa lihat ada knife. Knife itu untuk memotong suatu objek ya. Kita potong. Nah, kita bisa potong ini. Menggunakan knife. Kemudian ada eraser. Eraser itu untuk menghapus. Eraser. Nah, ini eraser. Eraser itu untuk menghapus, tadi knife untuk memotong, crop untuk menyeleksi juga. Menyeleksi dan memotong. Nah, kita bisa menghapus ini menggunakan erasernya. Nah, oke ya. Tuh. Dan kemudian ada zoom. Zoom. Nah, zoom itu kita bisa membesarnya. Ya, tambah lagi kotak-kotaknya. Nah, kita zoom pakai ini, zoom tool. Nah, kita kalau ini kita klik, itu digunakan untuk memperbesar, zoom in, kita klik. Kemudian kalau yang ini digunakan untuk memperkecil.
Nah, kita klik di sini, kecil. Nah, jadi kecil. Nah, sampai situ. Kemudian kalau kita perbesarkan, besar. Nah, itu untuk memperbesar dan memperkecil tampilan. Kemudian ada freehand tool. Nah, seperti kata Uzeni tadi, freehand tool kita bisa buat apa saja, kita bisa nulis, kita bisa nah, jadi kan seperti itu, kita bisa membuat lingkaran ataupun apa yang kita inginkan menggunakan freehand tool. Segitiga. Nah, freehand tool itu seperti kayak pensil, kita bisa menggambar sesuka hati kita gitu. Gitu ya. Itu dari pick tool sampai freehand tool. Oke, selanjutnya kita ada rectangle. Rectangle itu untuk membuat gambar segi 4 kotak tadi. Kemudian ellipse untuk membuat lingkaran lonjong. Polygon untuk membuat gambar segi banyak, Nah, terus basic shape, arrow shapes, flowchart shapes, banner shapes, callout shapes untuk memilih bentuk. Nih, bentuknya kita bisa pilih nanti. Kemudian text tool. Yang terakhir ada text tool itu untuk mengetikkan teks. Nah, kita coba ya dari rectangle sampai text tool. Jadi rectangle sampai text tool. Nah, kita bisa lihat yang pertama ada rectangle nih. Rectangle itu kan kita bisa membuat kotak. Nih, kita bisa membuat persegi, kemudian kita bisa membuat persegi panjang. Itu membuat rectangle. Kemudian selanjutnya ada ellipse. Nih, ellipse tool. Ellipse tool itu digunakan untuk membuat lingkaran. Nah, lingkaran bisa lingkaran seperti ini. Kita hapus dulu semuanya. Lingkaran seperti ini. Kemudian lonjong juga bisa, lonjong ke atas juga bisa, tinggal mouse kita mau gerakan bagaimana. Nah, seperti ini. Itu ellipse tool untuk membuat sebuah lingkaran. Kemudian ada polygon. Nah, polygon itu kita bisa membuat beberapa segi. Ada segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Nah, kalau ini segitiga ya. Di sini tulisannya 3. Kalau kita sudah klik sini, nanti akan muncul ini. Nah, kita buat, ini segitiga. Kalau kita tambah lagi, kita membuat segi 4. Segi 4 segini. Nah, jadi segi 4. Segi 5. Nah, jadi segi 5. Kemudian segi 6. Nah, jadi segi 6. Nah, segi 7. Jadi segi 7. Segi 8 jadi segi 8 dan seterusnya. Tinggal kita memainkan ini, kita mau membuat segi berapa. Selanjutnya tadi ada basic shapes, arrow shapes, flowchart shape, banner shapes, dan callout shape. Kita coba satu-satu. Di basic shapes kita bisa membuat nih jajar genjang juga. Nah, banyak sekali kita bisa buat. Kemudian di arrow shapes itu kita bisa buat tanda panah. Ya, kita bisa buat tanda panah, kemudian nih. Nah, tanda panahnya di arrow shapes. Kemudian ada juga flowchart shape. Nah, flowchart shape sama. Nah, bisa buat ini. Ya. Kemudian ada banner shape. Banner shape itu di sini kita bisa buat apa saja di sini. Kita bisa pilih lagi, kita buat ini. Nih, kayak gini. Terus kita bisa ganti lagi seperti ini. Nah, itu banner shape. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya callout shape. Callout shape, nah kita bisa buat seperti ini. Kita hapus dulu semuanya. Nah, callout shape itu seperti ini. Atau kita pilih yang bentuk segini, seperti ini, bulat seperti ini. Atau kita bisa pilih yang seperti ini. Atau kita juga bisa pilih yang seperti ini bentuknya kayak awan. Nah, itu tadi ada
basic shape, arrow shape, flowchart shape, banner shape, dan callout shape. Nah itu. Kemudian yang terakhir itu ada nih text tool. Text tool tentunya tag. Kalau kita dengar teks, pasti teks itu digunakan untuk menambahkan sebuah huruf atau angka. Nah kita bisa menuliskan menggunakan text tool ini. Saya kelas, nah agak kelihatan, saya kelas 6. Nah kita perbesar dulu, misalnya di font size ini jadi 100, kurang besar 200. Nah, kita geser menggunakan pick tool, kita geser ke sini ke tengahnya. Terus kemudian kita perbesar menggunakan zoom. Kita klik di sini. Nah, salah nih ya. Kemudian kita klik lagi text toolnya, kita ganti ini. Saya kelas 6, kemudian SD Muhammadiyah, program khusus Boyolali. Nah, mudah sekali ya. Ini tadi ada beberapa toolbox, macam-macam toolbox beserta fungsinya. Tadi kita sudah lihat, terus kemudian sudah lihat bentuknya seperti apa, pick tool itu seperti apa, text tool, shape tool itu buat apa, text tool buat apa, kemudian rectangle. Nah itu tadi adalah macam-macam toolbox dan fungsinya. Tempatnya ada di sini. Kemudian selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Kita selanjutnya mengatur warna dalam objek dan garis pinggir. Nah, kita bisa mengatur warna. Kalau tadi kan kita sudah membuat seperti lingkaran, kemudian kotak dan yang lain sebagainya. Kemudian kita mau memberi warna. Nah, dan garis pinggir. Caranya bagaimana? Kita klik pick tool, klik pada objek atau gambar yang akan diberi warna. Yang ketiga, ingat terlebih dahulu untuk memberi warna dalam objek atau klik kiri pada mouse dari color box. Kemudian untuk memberi warna garis pinggir objek atau out, klik kanan pada mouse dari color box. Caranya kita coba. Nah, kita coba, kita hapus dulu, klik delete ya. Kemudian kita membuat kotak, kemudian saya ingin membuat lingkaran juga. Terus ini ada, kita pakai polygon, polygonnya saya segitiga ya, ini segitiga. Nah, kita beri warna semua. Ketika yang pertama klik pick tool, kemudian color boxnya dari sini, kita pilih warnanya. Nah ini semuanya ada color box. Nah kita pilih warna, saya yang ingin segitiganya warna biru, kita klik, sudah. Kemudian klik dulu objeknya, kalau kita mau kasih warna, kita klik yang persegi panjang, kita warnai kuning. Kemudian ini yang dalam ya, ini dalamnya, dalam, belum garis tepinya, garis luarnya. Kita mewarnai di dalam lingkaran ini, kita klik lingkaran dulu, kemudian pilih yang purple. Nah gini. Kemudian kalau kita mau ganti, ini kan garis pinggirnya, kita lihat ya, garis pinggirnya kan hitam. Biar kelihatan, usia ini tebalkan dulu. Nah garis pinggirnya hitam ya, garis tepinya semuanya hitam, aslinya hitam semua. Kalau belum kita ubah, nah kita rubah itu dengan klik kanan, kita klik dulu ini ya, kita klik dulu, klik kiri bentuknya, persegi panjangnya, kemudian kita pilih warna yang mau jadiin garis tepi atau garis pinggir. Nah di persegi ini saya mau garis pinggirnya, garis tepinya warnanya biru, kita klik kanan. Nah jadi biru. Ini juga kita klik dulu, garis tepinya saya ingin warna kuning. Nah jadi warna kuning. Kemudian ini garis tepinya saya ingin warnanya purple. Nah jadi itu ya, itu cara untuk memberikan warna dan
memberikan warna pada suatu objek, kemudian memberikan warna pada garis tepinya. Nah, mungkin itu dulu pada kesempatan kali ini, video pembelajaran kali ini. Jangan lupa absen di kolom komentar dalam video ini. Jangan lupa absen di kolom komentar ya, biar Usiani tahu siapa yang sudah melihat video ini, kemudian sebagai absensi teman-teman juga, anak-anak semuanya. Kemudian jangan lupa belajar, sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS, penilaian akhir semester. Materinya hanya seputar ini tadi, macam-macam toolbox dan fungsinya, dan yang sudah kita pelajari di pelajaran yang lalu. Nah, gitu ya. Jadi kita sudah belajar macam-macam toolbox dan fungsinya, kemudian warna, mengatur warna dalam objek dan garis pinggir. Mungkin itu saja dari Usiani, dan tugasnya ada di dalam deskripsi video ini. Kalian bisa lihat di dalam deskripsi video ini, nanti ada tugasnya. Dan mungkin itu saja dari Usiani, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya Usiani mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.